Ya baik dok. Oke, mohon maaf nih banyak ada belum terbiasa kenapa baru ya untuk menggunakan Google Meet ini. Ya ini sebagai salah satu pembelajaran untuk kita semuanya. Tapi insya Allah nanti kalau udah terbiasa juga sudah gampang. Baik sahabat Paskurma semuanya, pada hari ini kita akan berbincang mengenai peran susu Paskurma dalam mencegah stunting. Ya, karena saat ini memang stunting itu menjadi program nasional ya, atau isu nasional yang mana sekarang ini pemerintah sampai ke desa-desa itu sudah bahu-membahu semuanya untuk menurunkan angka stunting. Nah, saat ini sebenarnya pengertian stunting itu apa sih? Ya, jadi stunting itu adalah keadaan tubuh ya yang sangat pendek ya atau kerdil. Nah, ini dilihat dari standar baku WHO. Standarnya kalau kurang dari 2 SD itu mengalami stunting. Jadi ada standarnya, standar baku yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian penyebab stunting itu yang pertama salah satunya adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, kurangnya akses untuk makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia ini sekarang ini masih sangat mahal ya. Seperti telur itu juga mengalami kenaikan ya, dan kemudian daging dan yang lain sebagainya. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, ya, pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Dan selanjutnya adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Itu diantara beberapa penyebab dari terjadinya stunting. Nah, penyebab yang paling penting di sini untuk terjadinya stunting adalah rendahnya asupan gizi ya pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi berumur 2 tahun. Ya. Jadi rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak janin sampai umur 2 tahun. Kemudian buruknya fasilitas sanitasi ya tadi, kemudian minimnya akses air bersih dan kurangnya kebersihan. Ini penyebab dari terjadinya stunting. Berdasarkan data survei status gizi tahun 2021, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 24,4%. Bahkan kalau untuk di dunia, berdasarkan data dari WHO tahun 2020, ada sekitar 149 juta balita mengalami stunting. Bahkan beberapa data mengatakan 1 dari 4 balita itu mengalami stunting di seluruh dunia. Ya. Jadi itu dampak yang sangat luar biasa yang ada di dunia ini. Dan kebanyakan kejadian stunting ini terjadi pada negara-negara yang miskin, kemudian negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Dampak dari stunting itu diantaranya balita mengalami bertubuh pendek ya, kecerdasan anak di bawah rata-rata, sistem imun anak tidak baik sehingga mudah sakit ya, anak-anak mudah sakit. Itu kita juga harus curiga apakah anak kita mengalami stunting. Kemudian anak lebih tinggi beresiko menderita penyakit seperti diabetes, ya, penyakit jantung, stroke, kanker, dan yang lain sebagainya. Kemudian sistem metabolisme tubuh yang tidak optimal. Terkadang anak-anak stunting ini gampang mengalami diare, seperti itu ya. Kemudian faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian stunting. Di antaranya ibu yang tidak memiliki pendidikan formal. Ya. Artinya di sini
nanti bagaimana ibu dalam mengasuh anak, ya, kemudian pola memberikan makanan yang sehat untuk anak, ya, pengetahuan terhadap penyakit-penyakit anak. Nah, ini penting ketika ibu tidak memiliki pendidikan formal. Nah, ini juga menjadi resiko anak-anaknya akan menderita stunting. Kemudian yang kedua, tinggi badan ibu kurang dari 150 cm. Ini bisa menjadi nanti faktor genetik. Yang ketiga, ibu dengan BMI rendah, kemudian bayi lahir dengan BBLR, ya, berat bayi lahir rendah. Kemudian yang kelima, banyaknya jumlah anak balita dalam satu rumah dan mengalami episode diare berulang. Mungkin seperti anak saya, ada 6, tapi ya karena saya ada pembantu, mudah-mudahan nggak stunting lah ya. Nah, ini adalah kerangka penyebab stunting di Indonesia. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan stunting, ya. Ada faktor penyebab langsung, ini yang sebenarnya yang paling utama adalah asupan gizi. Dan asupan gizi yang sangat rendah itu sangat berpotensi besar untuk terjadinya stunting. Kemudian status kesehatan balita, ya, biasanya balita itu menderita diare yang berulang atau sering diare, kemudian sakit-sakit kronis, ya, kayak TBC paru dan yang lain sebagainya. Itu penyebab langsungnya. Penyebab tak langsung diantaranya ya ketahanan pangan, ketersediaan, jangkauan dan akses pangan gizi, ya. Kemudian dari lingkungan sosialnya, lingkungan kesehatannya, bagaimana masyarakat untuk mudah mendapatkan akses pengobatan. Untuk daerah-daerah terpencil, kami di IDI itu banyak melakukan pengobatan di daerah terpencil, itu banyak stunting. Karena apa? Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses pengobatan. Sehingga sangat jarang sekali dilakukan penyuluhan terhadap mereka. Kemudian faktor lingkungan, ya. Bagaimana sanitasi airnya, bersih atau tidak, ya. Apalagi di Indonesia juga masih banyak ada masyarakat yang mungkin buang air besar tidak di tempatnya, ya, masih ada yang di sungai, mandi di sungai, seperti itu. Ya, kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Itu juga menjadi faktor terjadinya stunting. Selain itu juga faktor kesenjangan ekonomi, ya, urbanisasi, globalisasi, ya, dan yang lain sebagainya. Dan juga ada tidak dukungan dari pemerintahan setempat terhadap upaya penanggulangan stunting ini. Itu juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat. Nah, ini adalah beda stunting dan gizi buruk, ya. Kalau stunting itu merupakan gabungan sangat pendek atau pendek dan pendek, kemudian pertumbuhannya melambat, tubuh lebih pendek dan tampak lebih muda dari teman sebayanya. Stunting ini diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia, ya. Jadi kalau stunting ini tinggi badan dengan usianya. Kemudian berdampak pada gangguan metabolisme, ukuran fisik tubuh tidak optimal. Stunting ini disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama di masa 1000 hari kehidupan, ya, sejak janin sampai 2 tahun. Kemudian kalau gizi buruk adalah gabungan gizi buruk dan gizi kurang. Biasanya kulit penampakannya kering, ya, lemak di bawah kulit tipis atau berkurang, ototnya juga mengecil biasanya. Ada kemungkinan perut anak membuncit biasanya. Ya, diukur dari berat badan. Kalau gizi buruk ini diukur dari berat badan. Jadi kalau gizi buruk ini disebut juga biasanya wasting, atau kalau anak balita di bawah 5 tahun, berat badannya sangat kurus, ya, itu disebut wasting. Kemudian biasanya anak-anak ini mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah. Akibatnya pertumbuhan berhenti sebelum waktunya. Gizi buruk ini disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang relatif singkat.
Ini perbedaan antara stunting dan gizi buruk. Nah, ini adalah kerangka berpikir penurunan stunting yang terintegrasi. Ya, kita tidak terlalu membahas di sini. Banyak intervensi yang bisa dilakukan ya, dengan pemberian nutrisi ya, kemudian pola asuh, pelayanan kesehatan yang baik, kemudian kesehatan lingkungan ya. Tujuannya adalah nanti prevalensi dari stunting itu akan turun. Nah, untuk percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting ini tidak bisa dilakukan oleh satu departemen saja, ya, tapi harus melibatkan dari banyak komponen, ya, tidak bisa hanya satu-satu saja. Misalkan departemen kesehatan saja tidak bisa, karena ini kaitannya sangat kompleks. Ya. Sebenarnya pada persoalan lebih ke arah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Makanya target menjadi 14% pada tahun 2024, kalau dengan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia itu menjadi sangat berat, ya, apalagi dengan kenaikan BBM dan yang lain sebagainya, itu akan menambah dari beban masyarakat. Karena kalau subsidi dari BBM itu, kalau saya pribadi itu mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak mau bekerja atau kreatif karena dikasih uang dana kompensasi kan, dan itu jumlahnya pun hanya berapa. Karena kalau dampak dari BBM ini kan sangat luar biasa, sehingga ini berpotensi akan menaikkan justru kalau menurut saya karena beban masyarakat semakin berat. Nah, tujuan penurunan stunting oleh pemerintah, ya, target penurunan stunting adalah untuk balita di bawah usia 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah target penyelamatan otak atau baduta di bawah 2 tahun. Karena apa? Jadi otak balita ini 25%-nya otak bayi itu tumbuh saat dalam kandungan. Ya, jadi otak bayi itu sudah tumbuh 25%-nya saat masih di kandungan. Dan 55% tumbuh saat bayi lahir sampai berusia 2 tahun. Ini adalah golden period, ya. Artinya apa? 80% otak anak kita ini tumbuh mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, disinilah masa golden period, di mana anak-anak itu harus mendapatkan asupan gizi yang benar-benar bagus, supaya apa? Perkembangan otaknya itu bisa tumbuh secara maksimal. Nah, ini adalah perkembangan otak paling cepat sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun atau 1000 hari pertama ya. Kenapa? Gangguan pertumbuhan dimulai dari umur sangat muda. Jadi perlu intervensi dalam 1000 hari pertama kehidupan, ya, dengan mencegah berat badan lahir rendah dan melakukan praktek perbaikan makanan yang benar, ASI plus MPASI. Jadi pada 1000 hari pertama inilah kita perlu melakukan intervensi terhadap balita dengan asupan gizi yang bagus, dengan pola asuh yang bagus, kemudian juga dengan faktor lingkungan yang mendukung. Nah, ternyata gangguan pertumbuhan ini sangat erat kaitannya dengan protein. Ya. Ini adalah kalau terjadi defisit protein atau kekurangan protein, ini akan menyebabkan hambatan pertumbuhan. Dari beberapa studi di negara berkembang telah menunjukkan bahwa protein hewani mempunyai growth promotion effect pada anak-anak. Ya. Jadi yang diperlukan di sini adalah protein hewani. Di antaranya yang saat ini banyak bersumber adalah dari susu.
Nah, ini ada penelitian berapa sih konsumsi susu untuk penderita stunting ini di Indonesia ya. Ternyata apa? Ternyata untuk anak-anak stunting itu memerlukan 300 mili per hari susu agar untuk dapat mencegah stunting pada usia 1 sampai 3 tahun. Ya. Ini kalau pemberian susu ini harus minimal nih harus 300 mili per hari. Ya. Maksimal 600 mili ya. 300 sampai 600 mili. Jadi nanti kalau kita memberikan porsi pemberian susu itu bisa Nah, ini adalah beberapa penelitian di Malawi, penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan pada Malawi didapatkan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi makanan sumber protein hewani, telur ya, putih telur itu, susu, daging ayam menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Ya. Jadi ini dengan mengkonsumsi ini protein hewani ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Jadi banyak juga pada ibu hamil itu yang terjadi anemia. Cuma kan Fe itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita kalau tidak ada proteinnya. Makanya protein ini menjadi memiliki peran yang sangat penting untuk dalam metabolisme vitamin-vitamin yang lainnya. Salah satunya adalah Fe untuk anemia pada ibu hamil. Nah, ini adalah dampak stunting terhadap pertumbuhan kecerdasan anak. Ini ada beberapa penelitian, ya. Yang pertama dilakukan di Bogor, uji korelasi tinggi badan balita menurut umur berhubungan positif terhadap perkembangan kognitif. Ya, kondisi stunting pada balita juga dapat menurunkan IQ sebesar 5-11 poin. Ya. Jadi kalau balita yang mengalami stunting ini akan mengalami penurunan IQ sebesar 5-11 poin. Kemudian studi di Surakarta, anak yang perawakan pendek memiliki perbedaan skor kognitif lebih rendah dan resiko lebih tinggi terjadinya gangguan kognitif sebesar 3,6 kali dibandingkan anak tidak perawakan pendek. Ya, jadi kalau anak stunting itu memiliki kognitif lebih rendah. Kemudian studi di Jakarta, ya, anak yang mengalami stunting pada 2 tahun pertama kehidupan berpeluang memiliki IQ nonverbal kurang dari 89. Ya. Dan IQ lebih rendah 4,57 kali dibandingkan IQ anak yang tidak stunting. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap perkembangan kecerdasan anak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya anak kita tidak terjadi stunting? Yang pertama, perlu kita memenuhi gizi ya sejak masa kehamilan dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi. Jadi sejak hamil, bahkan sebelum hamil itu sebenarnya ibu-ibu harus sudah mempersiapkan kondisi tubuhnya agar dalam keadaan sehat. Apalagi pada masa kehamilan, itu juga harus mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, bayi diberikan makanan yang mengandung nutrisi seimbang, yang mengandung unsur makro dan mikro. Ya. Jadi kita memberikan makanan tambahan kepada bayi kita dengan makanan yang nutrisi seimbang yang harus mengandung unsur makro dan mikro. Makro itu ya karbohidrat, lemak, protein ya. Kemudian yang mikro itu adalah seperti vitamin dan mineral. Tentunya kita harus memilih makanan atau minuman yang mengandung hal-hal tersebut.
Kemudian bayi disusui sampai ASI eksklusif. Kemudian yang keempat, mempraktekkan kebersihan yang benar, yaitu mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir dengan sabun ya. Jadi sebelum menyiapkan susu atau menyiapkan makanan dan sesudah itu dengan cuci tangan. Yang kelima, mengatasi anak yang susah makan. Ini juga penting karena terkadang kalau anak-anak itu nggak mau makan, dibiarkan ya akhirnya anak itu bisa mengalami kekurangan nutrisi. Ini banyak sekali ya. Anak saya nggak mau makan, hanya minum susu saja seperti itu ya. Itu harus kita atasi. Salah satunya adalah memberikan makanan yang bervariasi ya. Artinya dibikin variasi makanan itu supaya anak tidak bosan. Kemudian diberikan misalkan minuman yang sehat seperti susu ya. Itu juga untuk mengatasi anak yang susah makan. Bisa juga anak ini diberikan cemilan yang sehat seperti mungkin keju, oatmeal, buah-buahan, atau makanan yang bisa kita buat sendiri dengan berbahan baku yang sehat dan bergizi. Itu dari nanti kreativitas dari orang tua supaya anak-anak ini tetap mau makan ya, jangan sampai dibiarkan nggak makan ya sudah. Jadi ternyata kejadian stunting ini tidak hanya mengenai pada orang yang ekonomi rendah saja, pada orang yang ekonomi tinggi juga bisa anaknya stunting. Karena apa? Karena pola asuh. Karena pola asuhnya anak orang tuanya sibuk, ya bekerja, sehingga anaknya hanya diuruskan oleh pembantu, dan ternyata pembantunya juga kurang mengerti terhadap pemberian makanan yang baik untuk anak. Ini juga bisa mengalami stunting. Kemudian yang keenam, bisa kita memberikan suplemen ya, suplemen yang baik untuk anak kita sesuai dengan umurnya. Boleh diberikan susu atau yang lainnya. Yang ketujuh, lakukan edukasi bagi orang tua. Ya, ini yang masih sangat jarang adanya edukasi kepada orang-orang tua. Karena terkadang apalagi saat ini banyak pernikahan usia-usia muda ya, sehingga orang tuanya belum memahami dalam pengasuhan anak, ya, sehingga banyak anak-anaknya yang mengalami stunting. Kemudian untuk mengatasi stunting diantaranya adalah mengatasi penyakit yang ada. Apabila anak-anak kita ada penyakit, nah itu harus diobatin. Karena penyakit ini bisa menjadi pemicu salah satunya terjadinya stunting. Ini saya mengingatkan kembali tentang perbandingan dari salah satu susu formula ya yang berbahan dasar susu yang baik dari sapi maupun kambing dibandingkan dengan ASI. Nah, pada materi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa di sini susu kambing itu memiliki nilai gizi baik makro maupun mikro dan sangat tinggi nilai gizinya ya. Di sini ada protein, kemudian ada lemaknya, ada kemudian karbohidratnya dan mineralnya ya. Mulai dari kalsium, fosfor, magnesium, kalium ini sangat tinggi yang sangat baik untuk diberikan pada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Tentunya kalau saya menyarankan diberikan sebagai makanan atau minuman pendamping ASI setelah berusia 6 bulan. Kalau bagaimana anaknya masih di bawah 6 bulan, kalau saya menyarankan
ibunya yang harus minum susunya supaya apa? Kandungan nutrisi dari ASI-nya akan lebih baik. Nah, di sini juga susu kambing banyak mengandung vitamin ya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, selain itu salah satu susu formula yang dipunya adalah Pas Kurma juga mengandung buah kurma. Buah kurma sendiri di situ juga memiliki banyak vitaminnya atau nutrisinya yang baik untuk kesehatan. Di antaranya ada seratnya, ya, karbohidratnya, juga vitamin dan mineral yang lainnya. Sehingga ini merupakan perpaduan yang sangat pas ya untuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi ya, baik makro maupun mikro. Nah, jadi kebutuhan gizi pada kita usia dewasa itu sebenarnya ini sebenarnya antara 2125 ya. Hilang. Energi berkisar antara 2150 ya sampai 2250. Cuma ini tergantung dari aktivitasnya kemudian dan kondisi masing-masing. Tapi secara umum kebutuhan protein per hari bagi orang dewasa adalah sekitar 79 sampai 84 gram per hari. Ya, lemak 47 sampai 50 gram per hari, karbohidrat 345 sampai 365 per hari, seratnya adalah 30 sampai 32 gram per hari. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhannya? Sebenarnya gampang saja. Kalau protein itu kebutuhannya adalah 15% ya dari total kalori. Jadi 15% kalau misalkan kebutuhan energi kita 2000 anggaplah ya. Berarti 15% kali 2000 kemudian dibagi 4. Nah, itu kalau untuk kalori ya. Itu bisa didapatkan misalkan 75. Kalau lemak bagaimana? Lemak juga sama. Dia 20% dikali misalkan 2000 kilokalori, kemudian dibagi 9. Ya, karena 1 gramnya itu akan menghasilkan 9 kalori. Kemudian karbohidrat adalah 65%. Ya, 65% dikali misalkan 2000 kilokalori, kemudian dibagi 4. Nah, itu adalah kebutuhan unsur makronya ini ya, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, itu adalah untuk kebutuhan zat gizi. Kemudian saya sedikit menyinggung di sini, sebenarnya peran Pas Kurma di sini di mana? Peran Pas Kurma ini untuk membantu dalam pencegahan stunting bisa diberikan Pas Kurma ini pada ibu hamil sejak dia mengandung. Karena tujuannya adalah untuk memenuhi asupan gizi kepada orang tuanya. Ya, di samping itu juga diberikan makanan yang bervariasi, kemudian makanan yang bergizi dan mengandung tinggi protein. Ya. Kemudian nanti selama menyusui disarankan juga orang tuanya tetap mengkonsumsi tambahan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi buat bayinya. Ya, selain orang tuanya juga sehat, bayinya juga sehat. Nah, setelah 6 bulan nanti boleh Pas Kurma ini sebagai makanan penambahan, ya dicampur dengan makanan yang lain juga boleh, tergantung dari variasi dari orang tua dalam penyajian untuk makanan bayinya sebagai makanan pendamping ASI. ASI tetap diberikan, juga dilakukan makanan pendamping. Kemudian diberikan terus sampai usia 2 tahun. Mudah-mudahan dengan komposisi susu yang lengkap dari nutrisi makro dan mikronya,
bisa mencegah anak kita tidak terjadi stunting. Bahkan kalau untuk anak yang sudah mengalami stunting seperti dalam penelitian sebelumnya tadi, diberikan antara 300 mili sampai 600 mili ya. 300 mili sampai 600. Kita bisa hitung saja nanti kalau misalkan pemberian kita satu saset itu 150 sampai 200 mili per saset, ya kalikan saja kalau misalkan sehari bisa berapa saset kita berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih kita berdiskusi atau mungkin ada sahabat-sahabat Mas Kurma yang memberikan masukan. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.